Di balik celengan sederhana atau dalam bahasa Sunda dinamai kenceleng yang menjadi tempat disimpannya uang receh pecahan 100 hingga 1000 rupiah, tersimpan semangat gotong royong dan solidaritas yang luar biasa. Hal itu menjadi motivasi inovasi dari Basnas dan gerakan sosial yang masif dilakukan di Kabupaten Ciamis. Hanya dalam waktu 4 bulan sejak Januari 2025, program ini berhasil mengumpulkan dana infak masyarakat yang dihimpun dalam kenceleng mencapai kurang lebih 7 miliar rupiah yang berasal dari uang receh. Untuk informasi selengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Aisyah Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan untuk Anda. Rekan Aisyah, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Jadi di balik celengan sederhana ataupun yang di dalam bahasa Sunda seringkali disebut dengan kencleng, yang menjadi tempat disimpannya sejumlah uang receh mulai dari pecahan 100 rupiah hingga 1000 rupiah, tersimpan semangat gotong royong dan juga solidaritas yang sangat luar biasa. Hal itu juga yang menjadikan inovasi dari Basnas Kabupaten Ciamis dan juga gerakan sosial yang masif dilakukan di Kabupaten Ciamis mulai dari awal tahun 2025. Hanya dalam waktu 4 bulan sejak Januari lalu, program ini berhasil mengumpulkan dana infak daripada masyarakat Kabupaten Ciamis yang dihimpun dalam kenceleng mencapai kurang lebih 7 miliar rupiah yang tentunya berasal dari uang-uang recehan tersebut. Gerakan ini bermula dari sebuah ide sederhana dari Basnas Kabupaten Ciamis, di mana bagaimana caranya menjangkau lebih banyak masyarakat agar bisa turut berpartisipasi dalam infak sedekah meski dengan nominal kecil ataupun nominal yang sering kita lupakan. Maka lahirlah konsep kenceleng berjamaah, di mana ribuan celengan kecil itu disebar ke rumah-rumah warga di 265 desa se-Kabupaten Ciamis untuk menghimpun uang recehan tersebut. Dan setiap rumah itu menyimpan kenceleng ataupun celengan kecil yang sederhana itu yang secara rutin nantinya akan diisi oleh anggota keluarga mulai dari kembalian belanja ataupun sisa uang jajan hingga uang-uang recehan dari hasil berdagang. Lalu nantinya setiap tanggal 20 atau hingga akhir bulan di setiap bulannya, ketua RT akan berkeliling kampung untuk mengambil kenceleng tersebut dari warganya dan kemudian menghitung isinya dan menyerahkannya kepada kepala dusun ataupun kepala desa untuk nantinya disetorkan ke kantor Basnas Kabupaten Ciamis, dan siklus tersebut selalu berulang setiap bulan menjadi tradisi baru yang syarat akan nilai. Ketua Basnas Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Lili Miftah, menyebut bahwasanya pada tahun lalu atau tahun 2024 total pengumpulan zakat infak Basnas Ciamis mencapai 17 miliar rupiah, dan dengan model kenceleng yang partisipatif dan menjangkau lebih banyak warga ini, ia optimis angka itu akan bisa dilampaui pada tahun 2025 ini. Dan dia menginginkan gerakan ini menjadi inspirasi bagi nasional, dan bayangkan jika semua kabupaten yang ada di Indonesia menjalankan program kenceleng dan uang receh yang sering kita abaikan itu bisa menjadi pilar-pilar untuk membangun negeri ini dan juga tentunya untuk kemaslahatan ataupun kesejahteraan bagi warga sekitar tersebut. Dan program ini juga bukan hanya tentang pengumpulan dana, namun ini tentang partisipasi kolektif, pendidikan sedekah sejak dini mulai dari rumah, dan juga penguatan nilai-nilai keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan hasil yang nyata. Adapun untuk dana infak yang terkumpul itu akan disalurkan untuk 5 program utama di Kabupaten Ciamis. Yang pertama itu ada Ciamis Peduli, yaitu untuk membangun rumah layak huni bagi warga yang prasejahtera atau yang kurang mampu. Kemudian program yang kedua yakni Ciamis Cerdas, berupa beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu di Kabupaten Ciamis. Dan yang selanjutnya adalah Ciamis Sehat, untuk layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya ada Ciamis Sejahtera, berupa modal usaha bagi para pelaku UMKM. Dan yang terakhir adalah Ciamis Agami, sebagai insentif guru-guru ngaji yang ada di desa-desa ataupun di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan di antara puluhan desa yang mengikuti program ini, Desa Werasari di Kecamatan Sadananya menjadi salah satu desa yang mengakui
adanya peningkatan jumlah infak yang signifikan dari bulan-bulan sebelumnya dengan sebelum adanya program kenceleng berjamaah tersebut. Kepala Desa Werasari di Dintar Sidin yang saat itu pada tanggal 20 April menyetorkan uang infak receh ke kantor Basnas Ciamis menceritakan bagaimana kenceleng telah mengubah wajah desanya. Dan juga melihat potensi dari gerakan kenceleng berjamaah ini, dia juga mencoba menyebarkan kenceleng tersebut di Desa Werasari dan ternyata hasilnya luar biasa. Baru ada 2 bulan berjalan perolehan infak meningkat tajam. Ia menjelaskan jika bulan-bulan sebelumnya hanya sekitar terkumpul 2 sampai 5 juta rupiah saja per bulan dari warganya. Namun setelah 2 bulan mengikuti program kenceleng berjamaah ini mencapai 13 juta di bulan Maret dan juga 16 juta rupiah pada bulan April kemarin. Didin menyebut keberhasilan ini tentunya berkat adanya kolaborasi erat antara pemerintah desa, kemudian Ketua MUI desa dan juga unit pengumpul zakat ataupun UVZ. Mekanisme pengumpulan pun disusun rapi dengan melibatkan tadi ketua RT ataupun ketua RW hingga kepala dusun, dan setiap lapisan masyarakat juga tentunya terlibat dari mulai anak-anak sampai lansia, semua merasa menjadi bagian daripada perubahan. Jadi yakin jika pola ini terus diperluas, maka permasalahan-permasalahan sosial yang ada di desa ataupun di kampungnya seperti kemiskinan, adanya rumah tidak layak huni, bahkan pengangguran bisa ditangani mulai dari akarnya. Dan gerakan kenceleng di Ciamis ini bukan hanya tentang nominal, tetapi juga mengajarkan tentunya makna keikhlasan dan membangun budaya peduli dengan menciptakan sistem distribusi keadilan sosial yang adil dan juga merata bagi warga Kabupaten Ciamis. Program ini membuktikan satu hal, bahwasanya masyarakat sebenarnya tidak kekurangan kepedulian dan hanya saja mereka hanya butuh sarana yang tepat untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh warga masyarakat tersebut. Dan dengan kenceleng ataupun celengan kecil itu telah menjadi jembatan dari saku ke surga dan juga dari rumah kepada perubahan, dari receh kepada solusi besar yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Demikian Justina, laporan dari Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisyah Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait yang berhasil dihimpun wartawan lapangan kami. Kami bersama Ketua UPD, Ketua MUI Desa Werasari menyerahkan infak sodako dari warga kami, warga Werasari untuk bulan April tahun 2025 kurang lebih 16 juta rupiah. Dan mungkin karena situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, ini ada semacam penurunan yang tadinya ada 5 juta, tinggal 4 juta lagi, karena masyarakat sekarang repot, Pak. Makanya kami ini, Pak Wakatiga, ini sekretaris dan pimpinan lainnya kita rumuskan bahwa ini harus ada solusi, harus ada inovasi, dan kita coba dengan satu desa, kemudian kita coba itu dengan menggunakan kenceleng seperti ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.